Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini boleh kembali bersama-sama beribadah dari rumah masing-masing. Siapkan hati untuk terima lawatan dari Tuhan. Siapkan hati untuk terima semangat sukacita yang baru. Mari sama-sama saya ajak untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat sore hari ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama ya Bapa. Bapa yang baik, kami percaya sekalipun kami beribadah dari rumah ya Tuhan, tetap Tuhan lawatan-Mu boleh kami rasakan. Biar Kau Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Biar kami Tuhan menerima Tuhan kepenuhan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biar setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Angkat tangan sama-sama.
Ya Bapa, ajar kami Tuhan untuk tetap percaya kepadamu ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap memiliki hati sebagai hamba, hati yang mau taat kepadamu, hati yang mau terus bersyukur. Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran.
ajar kami Tuhan untuk selalu memiliki hati sebagai hamba, hati yang takut akan Engkau, Yesus Tuhan.
ajar kami Tuhan untuk terus memiliki hati yang taat, hati yang terus mau dengar-dengaran akan Engkau ya Bapa. Yes Tuhan, Roh Kudus terus tuntun kami dalam kami melewati hari-hari kami ya Tuhan. Biar kami terus berjalan menuju kepada masa depan yang sudah Tuhan siapkan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebentar Tuhan, firman-Mu akan diberitakan biar hati kami Tuhan boleh menerima kebenaran firman-Mu dan kami boleh merenungkan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa terasa kita terus bergulir dengan waktu dan kita sudah ada di pertengahan tahun 2020 di bulan Juni. Dan kita ada di minggu yang pertama. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Bapak Ibu pasti sependapat dengan saya. Bapak Ibu pasti sepakat dengan saya bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita itu adalah rancangan yang baik. Amin. Alkitab katakan bahwa Allah kita itu Allah yang baik. Di dalam diri Tuhan tidak ada sedikit pun unsur kejahatan. Itu sebabnya tidak mungkin Tuhan merancangkan hal yang jahat. Alkitab katakan bahwa Tuhan tidak merancangkan rancangan kecelakaan. Justru rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bahkan Yesus berkata Dia datang dalam hidup orang percaya supaya kita memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Kerinduan Tuhan kita menerima berkat janji Tuhan kepada Abraham, yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Tidak berhenti sampai di situ. Saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara betapa baiknya dan rancangannya luar biasa atas hidup kita. Tuhan mau memimpin kita dengan rohnya di jalan-jalan kemenangannya, supaya kita terus hidup dalam kemenangan demi kemenangan setiap hari, keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Itu rancangan Tuhan yang baik atas kehidupan kita. Namun kita jumpai Bapak Ibu dalam realita kehidupan kita, pengiringan iman kita kepada Tuhan, kita seringkali dapati iman kita up and down, turun naik. Kesetiaan kita juga turun naik ketika kita menghadapi situasi yang berat, ketika kita menghadapi tekanan kehidupan. Bapak Ibu, seringkali kita gampang sekali menjadi takut dan khawatir. Kita cemas, kita menjadi tidak tenang jalani hari-hari kita karena persoalan yang sedang kita hadapi. Kita berespon seolah-olah Tuhan tidak menyertai kita, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Padahal kita tahu dengan pasti bahwa Tuhan bukan hanya menyertai kita, Dia memberikan rohnya berdiam di dalam diri kita, yang oleh Roh Kudus kita menerima kekuatan. Ingat Bapak Ibu, minggu lalu seluruh gereja memperingati hari Pentakosta, hari tercurahnya Roh Kudus dalam hidup orang-orang percaya. Nah, mari kita lihat ayat ini, apa yang Yesus katakan, supaya Bapak Ibu mengerti bahwa di dalam diri kita ada penolong-penolong yang memberikan kepada kita kuasa dan kekuatan yang memampukan kita jalani kehidupan sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Nah, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, kita akan memperhatikan kalimat yang pertama saja. Bukan berarti kalimat yang berikutnya tidak penting, itu juga sangat penting. Tapi mari perhatikan Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kalimat yang pertama, Yesus berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kehidupanmu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jelas kata kuasa dari bahasa aslinya menggunakan kata dunamis, yang artinya kuasa. Kuasa untuk buat mujizat, kuasa untuk melakukan tanda-tanda heran, perbuatan-perbuatan supranatural yang dikerjakan Roh Kudus yang ada dalam diri kita melalui kehidupan kita. Ketika kita pergi mengerjakan amanat agung, memberitakan Injil. Tapi kata dunamis yang kedua memiliki pengertian kekuatan yang permanen, kekuatan yang tidak pernah berubah, kekuatan yang tak terkalahkan, kekuatan Tuhan yang berdiam di dalam diri Roh Kudus, ya, dan itu Tuhan taruh ada di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu,
yang dikasih oleh Tuhan, bahkan Paulus menggambarkan dengan sangat jelas. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ketujuh, Paulus berkata begini, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri kami. Kekuatan yang melimpah-limpah itu keluar dari diri mereka, tapi bukan berasal dari diri mereka. Berasal dari Tuhan. Lewat siapa? Pribadi Roh Kudus. Paulus menggambarkan bahwa kekuatan Allah itu harta yang bernilai. Jangan sampai orang percaya tidak mengerti bahwa di dalam dirinya ada kekuatan yang melimpah-limpah, yang membuat orang percaya sanggup untuk tetap kuat hadapi persoalan bagaimanapun dan keluar menjadi pemenang. Itu sebabnya Filipi 4 ayat yang ke-13 Paulus berkata gini, segala perkara aku bisa tanggung di dalam Dia, Yesus, yang memberi kekuatan. Dia yang memberi kekuatan. Dia yang memberi kekuatan. Bukan kekuatan yang datang dari diri Paulus. Paulus menggambarkan dirinya itu seperti bejana tanah liat, ya, yang mudah sekali pecah. Kekuatannya terbatas, kekuatannya sangat kecil. Kekuatan kita sangat kecil, Bapak Ibu. Tapi kekuatan yang ada di dalam diri kita yang berasal dari Roh Allah itu kekuatan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mencoba mempelajari, menggali lebih dalam, mencermati dan menemukan ini, bahwa orang-orang yang menyadari bahwa di dalam dirinya ada pribadi Roh Kudus yang memiliki kekuatan yang melimpah-limpah itu, maka mereka mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup mereka. Dan ketika mereka menghadapi situasi, menghadapi masalah, tekanan yang berat, persoalan yang menghimpit mereka, selalu saya temukan begini, mereka punya respon, sikap yang tenang dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Temukan itu di dalam pribadi Yesus, dalam hadapi berbagai persoalan, dalam pengkhianatan muridnya, dalam perlakuan yang tidak adil, dalam kondisi seberat apapun, Yesus tetap tenang. Kita temukan juga di dalam diri Stefanus, martir pertama dari orang-orang percaya. Dia dilempari batu sampai mati, dihakimi oleh massa, tapi dia lalui semua itu dengan sikap yang tenang. Kita bisa baca Kisah Rasul 12 ayat 6. Ketika Petrus ditangkap, diborgol, diapit oleh 2 prajurit, dimasukkan dalam penjara, tetap bisa tidur tenang. Sementara dia tahu bahwa besok dia akan dihakimi oleh massa. Bahkan mungkin dia akan dihukum seperti Yakobus, dipenggal kepalanya oleh Herodes. Dia tetap bisa tidur dengan tenang. Bapak Ibu, ternyata rahasia untuk membuat kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu terbangun dalam kehidupan kita, ya, itu rahasianya adalah pada sikap tenang, ya, sikap tenang dan percaya. Ya, jadi rahasia untuk membuat kekuatan Allah terbangun dan termanifestasi dalam hidup kita, mengalir dalam kehidupan kita yang membuat kita tetap kuat, adalah respon kita, sikap kita, yaitu sikap tenang dan percaya. Nah, tenang dan percaya. Saya ingat Yesaya pernah menyampaikan nubuatan ini, ya, mendapat pesan dari Tuhan. Mari kita coba lihat ayat ini. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15 berkata demikian, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapak Ibu, di dalam terjemahan bahasa Inggris berkata gini, dalam tinggal tenang dan percaya itu akan menjadi kekuatan
kita. Nah, apakah iblis tahu akan hal ini? Jelas iblis tahu. Iblis tahu firman Tuhan. Oleh karena itu, karena dia menyadari bahwa di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan orang-orang percaya, yang sehingga kekuatan Allah itu bisa termanifestasi keluar dalam hidup orang percaya. Itu sebabnya iblis berusaha keras untuk membuat kita, ya, dengan cara apapun, ketika masalah datang dalam hidup kita, maka iblis akan berupaya dengan berusaha keras membuat saudara menjadi tidak tenang. Dengan cara bagaimana? Mengirimkan, menyodorkan kepada Bapak Ibu Saudara dalam pikiran saudara rasa takut, rasa khawatir, ya, kecemasan. Supaya apa? Supaya saudara tidak tenang. Kenapa? Karena kalau saudara bisa tenang dan percaya, maka saudara akan memiliki kekuatan yang dapat mengalahkan setan. Itu sebabnya iblis akan selalu dan selalu membuat saudara tidak tenang. Supaya saudara meragukan janji Tuhan, saudara meragukan penyertaan Tuhan, saudara meragukan pertolongan Tuhan. Sebab kalau saudara tidak tenang, maka inilah yang akan terjadi, yang menjadi incaran daripada iblis. Kita akan temukan alasannya di sini. Amsal 19 ayat yang kedua. Amsal 19 ayat yang kedua dikatakan pada kalimat yang terakhir saja. Kita baca, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kita tahu sekarang kenapa iblis membuat kita supaya tidak tenang? Supaya saudara buat keputusan yang salah. Ketika saudara tidak tenang, ketika saudara panik, saudara akan dengan segera membuat keputusan secara tergesa-gesa. Nah, keputusan yang tergesa-gesa Alkitab berkata akan salah langkah. Kalau kita salah buat keputusan, maka kita salah dalam tindakan juga. Maka kita juga salah dalam kehidupan kita. Karena iblis tidak mau saudara diberkati Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari kita camkan ini baik-baik. Bapak Ibu, bahwa kekuatan kita itu terletak ketika kita bisa tinggal tenang dan percaya. Sekarang pertanyaannya adalah begini, apa sih rahasia supaya saya bisa tenang dalam menghadapi berbagai peristiwa? Seberat apapun saya tetap bisa tenang, tidak khawatir, tidak takut, tidak cemas, tidak panik, tapi tetap tenang. Nah, rahasia untuk rahasia supaya kita bisa tenang adalah percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah di dalam kehidupan kita waktu kita hadapi sebuah persoalan yang berat mungkin, atau tekanan yang menghimpit kita, yang membuat kita sampai seperti tidak berdaya, lalu kemudian Bapak Ibu mencoba menenangkan hati saudara, tapi tidak bisa tenang juga. Saudara coba menenangkan hati saudara, tapi tidak tenang juga. Padahal saudara sudah berdoa. Saudara mulai kutip-kutip ayat firman Tuhan. Saudara mulai memperkatakan firman Tuhan. Tapi kok tidak tenang juga ya? Kenapa? Ini jawabannya Bapak Ibu. Karena sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh percaya. Paulus berkata dalam Roma 10 ayat yang ke-10. Dengan mulut kita mengaku, tapi dengan hati kita percaya. Mulut mengaku, hati percaya. Artinya gini, bisa jadi kita memakai mulut kita untuk mengucapkan doa-doa kita, permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Bisa juga dengan mulut kita memperkatakan janji Tuhan, firman Tuhan kita kutip, kita dengungkan, kita deklarasikan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan penting adalah begini, apakah doa yang keluar dari mulut kita, apakah pengakuan iman, ya, mengucapkan janji Tuhan dalam hidup kita, apakah semuanya itu keluar dari hati yang percaya? Karena bisa jadi doa kita lahir dari hati yang tidak percaya. Bisa jadi pengakuan iman kita lahir dari hati yang tidak percaya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7, ini ayat yang luar biasa. Nah, Paulus berkata demikian,
hidup kami sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kenapa kita jadi tidak tenang? Karena seringkali kita digiring, seringkali kehidupan kita digerakkan dan dipandu oleh apa yang kita lihat, bukan apa yang kita yakini. Seringkali iman kita terbangun atau keyakinan kita akan kehidupan yang kita jalani terbangun didasari oleh apa yang kita lihat, bukan apa yang kita percayai. Ini sangat berbeda hasilnya Bapak Ibu, karena seringkali laporan mata kita melihat realita kehidupan, kita seringkali menemukan realita yang berbeda dari apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menjanjikan peningkatan, tapi kita lihat loh, kenapa kehidupan kita mengalami penurunan dalam penglihatan yang kita lihat dengan mata jasmani kita, lalu kemudian memberikan laporan, lalu kita mulai menganalisa bahwa kita sedang mengalami kegagalan. Padahal rancangan Tuhan adalah kita mengalami keberhasilan. Lalu kemudian kita mempercayai laporan penglihatan kita. Paulus berkata, kami tidak lakukan itu. Keadaan boleh buruk, keadaan boleh menjadi lebih berat, tapi kami percaya bukan karena melihat. Hidup kami dibangun karena apa yang kami yakini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan bahwa mari bangun kehidupan kita. Izinkan kehidupan kita digerakkan oleh apa yang kita yakini. Ingat, saudara bisa tenang atau kunci untuk kita bisa tenang adalah percaya. Nah, Paulus berkata, hidup kami terbangun karena percaya. Kata percaya menggunakan kata pistis. Kata percaya bahasa aslinya, bahasa Yunaninya menggunakan kata pistis. Nah, kata pistis itu memiliki pengertian yang pertama Bapak Ibu. Keyakinan yang kuat kepada perkataan Tuhan. Keyakinan yang teguh kepada firman Allah. Bahwa firman Allah itu ya dan amin. Bahwa firman Allah itu benar. Bahwa firman Allah itu berkuasa. Bukankah Tuhan telah mendemonstrasikan dan memperlihatkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu adalah perkataan yang penuh kuasa. Kejadian pasal yang pertama, segala sesuatu diciptakan dengan firman Allah. Waktu Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang jadi. Firman Tuhan itu berkuasa. Kata pistis adalah keyakinan yang kuat kepada firman Allah. Kata pistis yang kedua memiliki pengertian gini. Keyakinan yang kuat, yang kokoh bahwa Tuhan itu ada. Dia pencipta segala sesuatu, dia penguasa segala sesuatu, dia penyedia segala sesuatu. Jadi kalau saya boleh simpulkan Bapak Ibu, kata pistis memiliki pengertian begini. Keyakinan yang kuat kepada pribadi Tuhan dan kepada firman Tuhan, perkataan Tuhan. Keyakinan yang teguh, yang kokoh kepada pribadi Tuhan dan kepada perkataan Tuhan. Jadi kunci untuk kita bisa tenang adalah percaya. Percaya apa? Kepada pribadi Tuhan dan kepada firman-Nya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bawa kita masuk lebih dalam lagi. Ya, kunci untuk tenang adalah percaya. Nah, apa yang menjadi jaminan ya supaya saya bisa tetap tenang hadapi berbagai macam persoalan kehidupan? Bagaimana saya bisa tetap tenang sekalipun laporan mata saya memberikan laporan realita kehidupan yang terbalik, yang berbeda dengan apa yang Tuhan janjikan, dan saya tetap tenang ya. Nah, apa jaminannya? Yang pertama jaminannya adalah pribadi Tuhan sendiri. Ya, di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, Daud berkata begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, daripada nyala kekuatanku. Nah, Daud berkata gini, sumber ketenanganku adalah begini, dekat dengan Tuhan.
Sumber ketenanganku adalah dekat dengan Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu, di perjanjian lama Daud menemukan rahasia ini. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa di perjanjian baru Tuhan bukan hanya dekat dengan kita, tapi Tuhan berdiam di dalam kita. Kalau Tuhan dekat dengan kita, waktu kita bergerak menjauh, Tuhan jauh jaraknya dengan kita. Tapi kalau Tuhan berdiam di dalam kita, kemanapun kita pergi, Tuhan tetap dekat dengan kita. Karena Dia ada di dalam kita. Paulus berkata begini, rahasia yang berabad-abad tertutup lamanya, rahasia itu telah dibukakan. Rahasia itu adalah gini, Christ in me. Kristus ada di dalam diri kita. Wah, ini luar biasa. Kalau Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita di perjanjian baru, kepada saudara dan saya, bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Bukankah seharusnya kita jauh lebih tenang? Bahwa pencipta langit bumi dan segala isinya itu berdiam dalam diri kita. Mari lihat satu ayat yang membuktikan bahwa Yesus ada di dalam diri kita, Roh Kudus ada dalam diri kita, Bapa ada di dalam diri kita. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu, kunci untuk kita bisa tetap tenang itu adalah percaya. Jaminan kita bisa tenang adalah yang pertama, pribadi Tuhan. Bahwa Tuhan berdiam dalam diri kita. Seharusnya itu jauh membuat kita lebih tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu saja sudah membuat Daud tenang. Apalagi kalau Tuhan berdiam dalam diri kita. Nah, jaminan untuk bisa tenang yang kedua adalah begini, perkataan Tuhan. Ya, firman Allah meneduhkan kita. Kenapa kita bisa tetap tenang? Ya, karena jaminan daripada firman Allah. Firman Allah berkata begini, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Nah, siapakah orang yang mengasihi Dia? Orang yang melakukan firman-Nya, orang yang percaya firman-Nya. Tidak mungkin melakukan kalau kita tidak percaya. Nah Bapak Ibu, lalu yang kedua, Tuhan berkata bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Bahkan dikatakan juga bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang baik buat kita. Nah, firman Allah itu seharusnya membuat kita tetap tenang. Sekalipun keadaan terlihat mengalami penurunan atau kemunduran, kita tetap tenang karena kita tahu bahwa Tuhan sedang bekerja. Ini hanya masalah waktu saja Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Ini hanya masalah waktu saja, maka semuanya akan menjadi indah. Ini hanya masalah waktu saja, maka semuanya akan menjadi baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi jaminan kita untuk tenang adalah pribadi Tuhan dan perkataan Tuhan. Bapak Ibu, kunci untuk tenang adalah percaya. Percaya kepada pribadi Tuhan, percaya kepada firman-Nya yang berkuasa, yang tidak pernah gagal, firman-Nya yang tidak pernah salah. Tapi rahasia, kunci untuk percaya itu adalah mengenal. Sekali lagi, kunci untuk tenang itu percaya, tapi kunci untuk percaya itu adalah mengenal. Bapak Ibu bicara tentang percaya, bicara mendiskusikan tentang percaya itu gampang sekali kita lakukan. Tapi kalau dasarnya bukan karena pengenalan, maka semua yang kita bicarakan tentang percaya itu hanya sebuah teori. Itu hanya sebuah pengetahuan. Begitu masalah datang, mata kita kasih laporan yang buruk, lah kemudian kita menjadi panik, kita menjadi cemas, kita khawatir, kita takut, kita nggak bisa
tenang. Ujung-ujungnya Bapak Ibu, kita selesaikan persoalan kita dengan kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu jangan lupa bahwa selain ada kekuatan yang melimpah-limpah di dalam diri kita yang datang dari pribadi Roh Kudus, bahwa manusia punya kekuatan secara pribadi, manusia punya kekuatan secara daging. Mungkin kekuatan itu terbangun karena pengalaman-pengalaman kita, kekuatan karena apa yang kita miliki, kekayaan, koneksi, jabatan, posisi dan lain sebagainya. Bukankah seringkali itu yang kita andalkan? Kekuatan kita, kepintaran kita, pengalaman kita, uang kita, relasi kita, teman-teman kita yang hebat. Bukankah itu seringkali menjadi andalan manusia untuk menyelesaikan masalah? Tuhan tidak mau kita mengerjakan itu. Kenapa? Karena itu justru akan membuat kita tidak diberkati. Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tapi justru di ayat yang ke-5 dari Yeremia 17, ini yang iblis mau kita lakukan, ya, supaya kita mengandalkan manusia dan kekuatan kita sendiri. Dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bukan berkat yang datang dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari ya kita bersama-sama membangun pengenalan kita kepada Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita mudah percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka ini yang akan terjadi. Situasi seberat apapun yang kita hadapi, kita tetap bisa tenang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata mengenal itu menggunakan kata ginosko. Kata ginosko selalu menitik beratkan pada dua kata ini, belajar dan mendekat. Kata mengenal yang menjadi kunci dari percaya itu kan mengenal. Kata mengenal menggunakan kata ginosko yang menitik beratkan pada dua kata, belajar dan percaya. Bapak Ibu, tidak mungkin kita bisa mengenal seseorang kalau kita tidak mau belajar tentang orang tersebut. Kita tidak mau cari tahu keberadaan orang itu, bagaimana sifatnya, bagaimana pribadinya, bagaimana kesenangannya, hasratnya, impiannya, hatinya, tujuannya. Kalau kita tidak mau cari tahu dengan belajar, kita tidak akan kenal orang itu. Bahkan juga yang kedua, untuk bisa mengenal orang itu secara pribadi, seseorang secara pribadi, saudara harus datang mendekat. Saudara harus bangun hubungan, supaya lewat hubungan itu pengenalan saudara semakin intim, semakin erat, semakin mendalam. Saudara makin kenal semua sifat, kebiasaan, karakter, harapan, bahkan semua impian-impiannya. Demikian halnya pengenalan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita perlu mencari tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan, sifat Tuhan, karakter Tuhan, kerinduan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita perlu datang mendekat supaya kita punya hubungan yang erat, intim dan mendalam dengan Tuhan. Nah, untuk belajar dan mendekat, kita butuh satu kata ini, inisiatif. Tidak mungkin Bapak Ibu kita bisa belajar kalau kita tidak punya inisiatif untuk belajar. Ya, kita mesti bangun kemauan itu. Kita bangun inisiatif untuk datang mendekat kepada Tuhan. Sediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kenali Tuhan kita secara pribadi. Kenapa Bapak Ibu mengenal itu penting? Karena level pengenalan kita menentukan level kepercayaan kita. Semakin tinggi dan dalam pengenalan kita kepada Tuhan, semakin tinggi dan dalam juga kepercayaan kita kepada Tuhan. Ingat, semakin kita mengenal Tuhan, semakin mudah untuk kita mempercayai Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan sangat mudah menjadi tenang menghadapi berbagai situasi. Ketika kita bisa tenang dan percaya karena kita mengenal Dia, maka begini, kekuatan Tuhan itu akan menjadi kekuatan kita untuk memampukan kita
menyelesaikan segala sesuatu dan membawa kita keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Bapak Ibu, saya mau selesai dengan ini. Kata percaya juga seringkali muncul dengan kata pisteo. Kata pisteo itu memiliki arti begini: konsisten dalam mempercayai. Konsisten dalam mempercayai. Kita tidak hanya mempercayai Tuhan ketika kita dalam masalah saja. Dalam keadaan baik pun kita tetap mempercayai Tuhan. Dalam berbagai situasi, keadaan mau baik, keadaan mau tidak baik, Tuhan tolong, Tuhan tidak tolong, kita tetap percaya kepada pribadi Tuhan. Kita tetap percaya kepada firman Tuhan. Itu sama sekali tidak akan pernah mengganggu keyakinan kita, ya, kepada pribadi dan keyakinan kita kepada firman Tuhan. Keadaan boleh menjadi tidak seperti yang kita harapkan, tapi itu sama sekali tidak mengganggu keyakinan kita kepada pribadi Tuhan dan kepada firman-Nya. Itu keyakinan yang konsisten. Nah, Bapak Ibu, kita tahu kan bahwa proses percaya itu harus lahir dari mengenal. Kalau saudara tidak kenal Tuhan secara pribadi, sekalipun saudara tahu bahwa Tuhan itu baik, sekalipun saudara tahu bahwa rancangan Tuhan atas hidupmu itu baik, sekalipun saudara tahu bahwa Tuhan itu berkuasa, Dia penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara tahu semua tentang Tuhan, bahwa Dia pribadi yang gagah perkasa, tapi tetap saja saudara akan frustasi dan tertekan ketika masalah datang dalam kehidupan kita. Karena keyakinan saudara adalah keyakinan yang tidak memiliki dasar yang kuat. Karena saudara hanya mengenal Tuhan dari apa kata orang. Kenali Tuhan secara pribadi. Supaya begini Bapak Ibu, percayanya kita itu ndak up and down, ndak turun naik, ya. Percayanya kita itu ndak jatuh bangun, ya. Percayanya kita nggak konsisten, tapi kita mau gini, percaya kita kepada Tuhan itu percaya yang konsisten. Nah, percaya yang konsisten itu seperti ini Bapak Ibu. Ketika masalah datang dalam hidup saudara dan saudara berbeban berat, kemudian saudara datang kepada Tuhan. Karena Yesus berkata, marilah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu, kan. Jadi waktu saudara dapat masalah, saudara datang kepada Tuhan. Saudara berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan kepada Tuhan. Karena saudara percaya Tuhanlah penolong. Karena saudara yakin bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Nah, ketika saudara berdoa lalu Tuhan jawab doa saudara, puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan menjawab doa kita. Di waktu-waktu kemudian kita dapat masalah, kita ada pergumulan yang berat, tekanan yang begitu menghimpit kita. Sepertinya sudah tidak berdaya lagi. Lalu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa seperti waktu-waktu yang lalu. Kita berdoa, kita minta Tuhan tolong kita. Dan Tuhan belum menjawab doa kita. Tuhan mungkin juga tidak jawab doa kita. Kita tetap tenang. Kita tetap percaya. Kita tetap bersyukur. Ya, karena kita tahu itu sama sekali tidak mengganggu keyakinan kita kepada pribadi Tuhan dan kepada firman-Nya. Tuhan jawab doa saya, puji Tuhan. Tuhan tidak jawab doa saya, puji Tuhan. Itu tidak mengganggu keyakinan saya yang kokoh kepada pribadi Tuhan dan kepada firman-Nya. Keadaan baik, puji Tuhan. Keadaan tidak baik, tetap puji Tuhan. Karena kita tahu Tuhan sedang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bukankah itu iman yang sedang diperagakan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego? Dia berkata kepada Nebukadnezar, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong kami, Dia akan tolong kami. Tapi kalau Tuhan tidak tolong kami, kami tetap tidak akan menyembah patung Tuanku. Kami hanya tetap akan menyembah dan percaya kepada Allah Israel. Bapak Ibu, luar biasa. Saya berharap iman kita seperti itu. Di masa pandemi yang tidak pasti keadaannya, sampai hari-hari ke depan kita tidak tahu bagaimana
kepastian daripada virus corona ini ya. Tapi tetaplah percaya semua bisa berubah, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, yuk mari datang mendekat kepada Tuhan, kenali Tuhanmu. Waktu engkau mengenal Tuhanmu, maka engkau mudah sekali untuk mempercayai Tuhanmu. Kalau kita bisa mempercayai Tuhan, maka situasi seberat apapun kita akan tetap tenang. Karena dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Kiranya kebenaran ini memberkati kita, membangun iman kita untuk menjalani kehidupan kita di masa-masa new normal, kenormalan yang baru, semua cara hidup yang baru. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan kita baik, rancangannya baik atas kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari sekali lagi kita rendahkan hati kita bersama berdoa. Bapa, terima kasih untuk pesan firman-Mu kepada setiap kami. Kami merendahkan hati kami. Kami datang kepada Tuhan. Kami mau Tuhan supaya Engkau menilik hati kami. Supaya hari ini kami didapati oleh perkenanan Tuhan. Kami boleh ambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan yang sudah kami siapkan, supaya sungguh lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu kami mengingat kembali pengorbanan Yesus Kristus, kasih-Mu yang besar kepada kami, penebusan dosa, perdamaian kami manusia berdosa dengan Bapa di surga sudah selesai di atas kayu salib. Terima kasih, layakkan kami supaya kami diberkati ketika kami masuk dalam persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersama naikkan pujian ini. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari lebih sungguh katakan, dalam hidupku pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Mari sekali lagi lebih sungguh katakan, terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari Bapak Ibu kita
Angkat roti yang sudah kita siapkan, roti yang Bapak Ibu sudah terima dari gereja atau yang Bapak Ibu siapkan sendiri. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat anggur cawan di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang di tangan kanan kita ini, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ambil waktu beberapa saat kita naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat tubuh yang terpecah, buat darah yang tercurah. Kau mengampuni segala dosaku, Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Jadi anakmu, ciptaan yang baru, dipulihkan, terima hidup yang baru. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami menyatu dengan Roh-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar, buat cinta-Mu, kasih yang kekal. Kau mengasihi kami, ya Aba ya Bapa. Terima kasih, terima kasih Tuhan.
Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, kemuliaan, dan kebesaran, kejayaan bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau lepaskan berkat-Mu Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Kami lepaskan berkat-Mu atas kota di mana kami tinggal. Engkau Tuhan yang menjadi tembok berapi bagi kami. Engkau Tuhan yang menjadi kota benteng perisai, matahari bagi kami. Kami tahu tempat yang paling aman adalah kami tinggal di dalam hadirat-Mu. Berkatilah pemerintahan bangsa kami. Beri hikmat-Mu kepada pemimpin bangsa kami. Secara khusus Bapak Presiden bersama dengan semua jajaran menteri yang ada, sampai ke tingkat daerah, supaya dengan hikmat Tuhan pemerintahan ini boleh mengelola jalannya pemerintahan dengan baik. Bahkan mengatur pemerintahan ini terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan menolong bangsa kami keluar dari segala macam persoalan yang hari-hari ini datang di bangsa ini. Tuhanlah jawaban atas semua pengejaran kami, kebutuhan kami. Engkau sumber dari semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau selesaikan ibadah kami hari ini. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Kasih sayang, kasih karunia demi kasih karunia daripada kepenuhan Kristus Yesus Tuhan kita. Penyertaan dan persekutuan yang erat di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, kiranya terus menjadi bagian terbaik dalam hidup kita. Menyertai, memimpin setiap langkah kita, membawa kita pada kehendak Allah. Kita akan selesaikan ibadah kita. Kita terima berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Setiap kita yang percaya, kita diberkati Tuhan. Mari bersama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.